Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Berbicara tentang musik memang tidak ada hentinya. Semua kalangan menyukainya, bukan hanya generasi muda saja. Bahkan mereka harus antri berjam-jam untuk satu tiket konser pun akan mereka lalui demi menonton musik. Bahkan menurut salah satu penelitian yang dilakukan Center of Strategic and Internal Studies yang mengatakan bahwa salah satu aktivitas yang paling digemari oleh generasi milenial adalah mendengarkan musik. Jadi begitu berartinya musik. Kita berbicara tentang musik kali ini pemirsa, Bangga Magelang edisi kali ini ada satu sosok yang sudah hatam betul tentang dunia musik. Beliau adalah Pak Lukas. Kita akan ngobrol mengenai musik bersama saya Putri Rahmadani hanya untuk Anda pemirsa. Inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya pemirsa, bagi Anda yang tertarik untuk mengoleksi lukisan yang ada di rumah Anda ataupun untuk memajangnya di tempat yang spesial di rumah Anda, di Studio Magelang TV tentu sangat familiar sekali dengan lukisan berbahan empon-empon. Jadi lukisan berbahan empon-empon ini emang sangat tradisional dan juga pelopornya adalah orang Magelang sendiri, Pak Lukas. Jadi Anda bisa menghubungi Magelang TV atau menghubungi Mas Isting Medi Studio Arts untuk mengoleksi lukisan berbahan empon-empon ini. Spesial sekali hari ini Pak Lukas, saya sangat menanti-nantikan episode ini. Oh, sama juga. Jadi berbicara mengenai musik, kebetulan ini baru pertama kali kita membahas tentang musik gitu. Musik itu adalah, kita pernah bahas, adalah bahasa universal. Kita bisa mengungkapkan apapun itu dengan musik. Meski itu berbahasa yang kita tidak paham, tapi kita pun menikmatinya gitu ya Pak Lukas. Ya, karena memang jiwa kita memang harus ada musiknya untuk bisa selaras. Katanya seperti itu. Wah, itu dalam sekali. Ini filosofis banget sih kalau berbicara tentang musik ya sama Pak Lukas. Pak Lukas, kalau berbicara tentang musik di Magelang sendiri, menurut Pak Lukas seperti apa perkembangan musik di Kota Magelang atau Kabupaten Magelang tercinta? Kalau menurut saya sih perkembangan musik di Magelang untuk sekarang ini, apalagi karena kita kemarin kena dampak juga ya. Betul. Itu memang agak tidak seperti biasanya. Karena juga ya karena memang aturan-aturan harus kita patuhi. Betul. Yang kedua juga karena memang anak-anak itu juga mesti seperti sebelum yang masa pandemi ini kan banyak konser-konser itu. Betul sekali, dan juga mereka ada wadah untuk mengekspresikan diri. Kemudian ada orang juga merasa hiburan, mereka rela antri, mereka lari berdesak-desakan ya, mereka rela berdesak-desakan untuk menikmati sebuah konser musik. Dan pada akhirnya karena di tengah pandemi ini semua harus terjadi, dampaknya juga bagi pelaku seni semuanya banyak, semua sektor sebetulnya ya. Cuma karena saya juga pelaku seni, jadi saya yang merasakan sendiri. Sebagai pelaku seni memang dampaknya sangat-sangat signifikan. Meski kemudian ada virtual konser yang banyak sekali sekarang mulai diadakan virtual konser, tapi itu tetap beda ya Pak Lukas rasanya? Oh beda lah, tetap beda, tapi mungkin itu jadi satu solusi? Juga ya solusi, sangat-sangat memang solusi itu karena untuk menyatukan suatu para musisi itu kan juga perlu biaya, betul. dan lain-lainnya lah. Itu kan sangat berat, sedangkan kita posisi pandemi. Tapi bagaimana caranya kita harus bisa, karena kita harus bisa mengakomodir anak-anak yang talentanya itu sangat bagus di Magelang. Kenapa kita hanya diamkan aja? Betul. Jadi meski situasinya kurang mendukung, tapi selalu ada solusi atau cara ada untuk itu tetap mengekspresikan diri tetap eksis gitu. Kalau berbicara tentang musik, kemudian kita berbicara juga tak lepas dengan Triple M. Ada Media Music and Magelang. Media Musik Magelang ya. Gimana Pak Lukas, 3M?
Triple M itu kan terbentuk juga karena kan posisi pandemi ini ya. Oke, jadi sebenarnya salah satu penggagasnya adalah Pak Lukas. Ya. Ini karena kondisi pandemi ini, Pak Lukas akhirnya membentuk Triple M Triple ini. M. Ya. Ya untuk wadah anak-anak muda bisa berkreasi tapi dengan sesuai aturan pemerintah ya. Protokol kesehatan juga harus kita itu patuhi terus untuk menggalang talenta-talenta muda itu untuk jangan sampai terpecah-pecah. Oke, apa sih Pak tantangannya generasi muda zaman now atau milenial itu ketika bermusik di zaman sekarang dan bedanya ketika bermusik di zamannya Pak Lukas? Kalau di zaman sekarang itu kan memang semuanya itu kan berkejaran ya Mbak. Maksudnya berkejaran itu banyak sekali para musisi-musisi muda itu. Jadi kompetitornya berat. Ya. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan teknologi yang zaman sekarang now katanya ya, itu akan ketinggalan zaman. Sedangkan zaman dulu waktu ke belakang seperti saya itu kan kompetitor nggak terlalu banyak. Betul. Karena para pemain seni terutama musik itu kan tertentu orang-orangnya. Nah itu Mbak. Mungkin sekarang semakin terbukanya pemikiran orang juga ya Pak Lukas, kemudian dengan media juga semakin banyak, jadi saling terhubung satu sama lain. Banyak juga musik-musik yang ditemui di luar sana. Untuk musik-musik yang di luar sana itu kita temui juga semakin maju sih masalahnya. Betul. Makanya kita harus bisa sedikit banyak harus mendekati itu kalau kita tidak bisa. Ya, tapi jangan terlalu jauh. Lebih dari itu paling tidak mendekati atau sejajar. Kita nggak usah terlalu berwah ya maksudnya. Mendekati yang musik-musik yang itu pun kita sudah syukur-syukur lah. Bagaimana dengan kondisi musik di Indonesia menurut Pak Lukas? Nanti kita bahas kondisi musik di Indonesia. Kita saksikan dulu ada berita yang mau lewat ini Pak Lukas. Kita masuk ke segmen Make News pemirsa Magelang News Magazine. Ibu-ibu PKK Desa Petaunan masih setia menjadi koki bagi ratusan anggota Satgas TMMD Reguler 108 Kodim 0701. Seperti apa ibu-ibu yang menjadi koki ini? Kita saksikan bersama. Ya pemirsa, itu tadi tayangan segmen Make News Magelang News Magazine. Nah kali ini kita kembali lagi ke musik. Tapi sebelum kembali lagi ke musik, saya ingin mengingatkan sekali lagi pada Anda pemirsa yang masih belum mengikuti sosial media Magelang TV. Anda bisa segera follow Instagram kami di @magelangtv, dan juga Anda bisa mengikuti dan subscribe YouTube official channel kami di Magelang TV. Senang sekali masih berbincang dengan Pak Lukas. Kalau kita berbicara tentang musik di Indonesia, memang kita patut mengapresiasi banyak talenta-talenta Indonesia yang berkembang, kemudian juga dikenal di dunia internasional gitu ya Pak ya. Itu patut diapresiasi. Menurut Pak Lukas sendiri bagaimana dengan perkembangan musik di Indonesia, dan mungkin Pak Lukas bisa membandingkan dengan zaman dulu juga gitu. Oke. Menurut saya itu perkembangan musik di Indonesia itu sudah sangat maju sekali, terutama ditunjang dengan media sosial ya. Betul. Yang permasalahannya perkembangan teknologi itu yang mendukung ya, mendukung perkembangan musik secara tidak langsung begitu ya Pak Lukas. Kalau untuk sekarang itu kan memang harus, saya katakan tadi itu harus bisa mensiasati teknologi itu. Iya. Kalau zaman dulu kan enggak. Zaman dulu kita mau ngetop aja sulitnya setengah mati. Benar. Tahapannya banyak sekali. Iya. Kalau sekarang kalau memang sudah orang itu punya potensi, talenta dan bisa memanfaatkan talenta itu dia sendiri dan teknologinya, enggak usah pakai prosedural. Betul. Tidak perlu menunggu menjadi artis atau selebritis, karena bisa jadi YouTuber, bisa jadi Instagram, salap Instagram itu ya. Banyak sekali cara bisa dilakukan sebenarnya Pak. Sangat. Tapi karena semakin mudahnya teknologi, akhirnya itu semakin kompetitif ya pertarungannya. Otomatis kan itu Mbak. Betul. Tapi saya rasa masyarakat punya rasa atau taste, penikmat musik sendiri-sendiri. Punya rasanya sendiri-sendiri, punya penggemarnya. Jadi
punya masanya sendiri-sendiri begitu ya Pak Lukas? Betul, punya masanya sendiri-sendiri. Maksudnya itu untuk karena masyarakat itu kan banyak multi ya. Betul. Ya, sekarang itu kan dihadirkan banyak musik-musik yang ya kan berbeda-beda. Tinggal masyarakat pilih yang mana. Iya, betul sekali. Kalau dulu kan sulit. Iya. Zamannya rock ya rock. Rock, betul. Zamannya dangdut semua. Benar. Enggak, sekarang kan variatif, karena variatif sekali. Mau pilih yang mana tinggal gampang. Betul. Wah, aku pilih yang ini. Betul. Dan teknologinya itu yang menunjang talenta muda semakin bagus itu juga karena teknologinya itu yang sangat tinggi. Kalau dulu fals harus diulang, gambarnya kan penyanyi. Betul. Karena aku juga ngalami kan itu. Sangat manual sekali ya Pak Lukas. TVRI Jogja dulu, betul. Waduh, diulang lagi. Tapi kalau sekarang kan cuma hanya pakai komputer bisa langsung bisa. Ya. Nah itulah keuntungan dari talenta muda sekarang, musisi muda sekarang itu. Makanya berkembang lebih cepat dan lebih bagus dan lebih canggih. Ya, Betul. Itulah perbedaannya di situ. Menurut Pak Lukas sendiri, apa peran musik di kehidupan manusia? Pak Lukas tadi sempat di opening ya, kita itu jiwanya harus dipenuhi dengan musik, harus punya musik di jiwa kita. Apa sebenarnya peran musik dalam kehidupan kita, Pak Lukas? Kalau saya berpendapat, karena musik itu adalah irama hidup, karena yang bisa mengatur ritme emosi kita itu sebetulnya musik. Kalau kita jauh dari musik itu, kalau saya lihat tingkat emosionalnya itu tinggi. Gitu. Karena musik itu bisa menyelaraskan kejiwaan kita. Kalau kita betul-betul mendalami musik itu, selaras dengan alam. Itu dampak bermusik ya, dampak positif dalam bermusik. Saya juga pernah baca salah satu penelitian yang mengatakan jika bekerja itu juga bagus juga dengan diiringi musik. Mungkin untuk relaksasi, agar tidak stres ketika penat bekerja, mungkin begitu ya. Karena musik itu juga saya alami sendiri itu sewaktu anak saya mau melahirkan itu loh, Pak. Istri saya mau melahirkan itu banyak masukan-masukan, kasih itu musik-musik yang klasik, musik-musik yang tradisional, kasih suara itu terus lagi, kasih suara tradisional Jawa, terus yang Sunda, klasik. Bener juga ya, baru melahirkan semakin besar loh, anak saya ternyata pintar musik juga. Paham bermusik ya. Itu pengalaman saya, jadi saya percaya betul. Bahwa musik itu memang membawa jiwa kita. Untuk yang maksudnya yang positif lah. Tapi adakah ini yang dari sisi negatifnya, Pak Lukas? Kalau menurut pengalaman Pak Lukas sejauh ini? Itu sebetulnya tinggal tergantung personnya, Mbak. Bagaimana itu pilihan pribadi ya? Iya, kalau musik zaman dulu itu kan identik dengan narkoba kan. Itu pasti, jangan bilang menindak. Jadi sebenarnya itu bukan musiknya. Nanti kita bahas lagi ya Pak Lukas ya. Itu pilihan orangnya. Pribadinya, pribadi masing-masing personal. Kita lanjutkan lagi ke segmen Mac News. Pemirsa Magelang News Magazine, Serka Eko Budi Wiono, Babinsa Petahunan, Koramil 15 Kuncen, menjelaskan bedah rumah Pak Tarsim Pukur Sinah didanai oleh UPK atau Unit Pengelola Kegiatan. Ini dia beritanya. Nah, ini dia Pak Lukas. Kita menyaksikan bersama bagaimana kemeriahan event di Skylight Plaza yang kebetulan juga diprakarsai oleh Pak Lukas dan teman-teman di Triple M ya. Pemirsa, event musik di Skylight dengan tema Cafe Akustik yang diselenggarakan oleh Triple M sangat meriah sekali, dan walaupun mesti di tengah pandemi tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita saksikan bersama. Triple M, band asal kota Magelang yang menjadi wadah bagi semua kalangan musisi, khususnya di kota Magelang, untuk menyalurkan bakatnya dalam bermusik, terutama generasi muda.
Arti dari Triple M sendiri yaitu media, musik, Magelang. Kegiatan rutin yang dilakukan adalah latihan bersama di gedung Skylight Plaza pada setiap hari Jumat. Dalam latihan tersebut diadakan tukar kauroh yang dihadiri seluruh anggota band. Tukar kauroh sendiri yaitu saling bertukar pikiran antar semua anggota, mulai dari junior hingga senior. Semangat dan tekad yang dimiliki setiap anggota menjadikan band Triple M semakin berkembang. Triple M juga menyelenggarakan konser untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Juli 2020 dengan bermodalkan Rp400.000. Beberapa alat musik yang dimiliki masing-masing pemainnya dan sponsor yang didapat dengan modal Rp400.000, acara yang dibuat oleh Triple M mendapatkan dukungan dari masyarakat. Konser pertama tersebut dikejutkan dengan kehadiran Ibu Wakil Wali Kota Magelang. Bagi para pemirsa Magelang TV, saya Windati Agustina, Wakil Wali Kota Magelang, menyatakan apresiasi yang luar biasa bagi teman-teman Triple M, media musik Magelang yang pada malam hari ini dan banyak malam-malam sebelumnya sudah menyelenggarakan event musik. Bagi pemusik yang ada di Kota Magelang ini, utamanya saya berharap di tengah-tengah pandemi COVID-19 tetap berinovasi, tetap berkreasi, jangan patah semangat, masih banyak kesempatan lain. Saat ini mungkin hanya bisa dilakukan secara virtual dengan lewat kanal YouTube atau dengan via media online atau medsos, tetapi dengan tetap berkreasi, insya Allah ke depan saya berharap bakat-bakat musik muda di Kota Magelang akan makin muncul lagi untuk meramaikan khasanah musik tingkat nasional, bahkan internasional. Saya berharap ke depan tetap muncul bakat-bakat baru, pemusik-pemusik dari Kota Magelang yang mewarnai dunia musik, dunia hiburan. Tidak hanya tingkat kota, tingkat provinsi, tapi tingkat nasional, bahkan mendunia. Semangat terus dan tetap berupaya inovasi dan berkreatif. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bisa membantu semuanya dalam acara ini. Dan terima kasih juga kepada Magelang TV yang telah meliput acara ini, karena ini khusus untuk anak-anak muda, ya memang untuk para generasi musisi muda Magelang, gitu ya. Dan visi misi dari Triple M, kita adakan acara ini Triple M untuk menggalang semua, menyatukan musisi muda Magelang. Dan terima kasih atas supportnya kepada rekan-rekan semuanya, juga kepada semuanya lah pokoknya, dan terutama kepada Ibu Wakil Wali Kota Bu Windarti yang telah menghadiri walaupun tanpa undangan. Terima kasih. Harapan dari Triple M yaitu semoga pemerintah dapat memfasilitasi Triple M sebagai wadah untuk musisi Magelang dalam mengembangkan bakatnya. Tim Liputan Magelang TV. Wah, ternyata dari semua generasi ya Pak Lukas, di betul. Event tersebut. Betul. Jadi dari tingkat SD sampai SMA sampai kuliah sampai yang sudah tua. Sampai senior-seniornya. Itu tadi tayangan di Magelang News Magazine berbicara tentang event musik. Tapi sebelum kita lanjutkan ke event musik yang satu itu, tadi kita sempat bahas tentang dampak negatif. Sebenarnya ini bukan dampak negatif bermusik ya. Enggak. Bukan musiknya ini negatif, itu personal choice. Jadi orangnya dalam menikmati musik yang salah gitu. Dengan tadi Pak Lukas sebutkan, kemudian terjerumus ke narkoba mungkin ya Pak Lukas ya. Kemudian juga dengan musik kadang suka ada tawuran gitu. Ya. Ada lagi nggak Pak Lukas mungkin hal-hal yang tawuran itu kan orang-orang yang hanya penggembira lah ya, tapi tidak menikmati musik sebetulnya. Betul. Kan, betul. Betul.
Jika sana, jika sini, sebenarnya menikmati musik malah akan damai ya Pak damai, Lukas. Betul. dan menikmati itu betul-betul kita menikmati itu kan karya sebetulnya, Betul, karya umat manusia yang dicetuskan dengan musik, bukan terus royoan kayak gitu-gitu. Aduh saya ingin tersenyum dong. Pernah dalam situasi seperti itu Pak Lukas ketika manggung lalu dibawa ini pada tawuran ini? Sering. Bukan pernah lagi ya, tapi sering. Apa kemudian yang dilakukan Pak Lukas? Ya saya berikan pesan-pesan mungkin. Berhenti dulu aja toh. Berhenti. Karena mereka tidak menikmati musik apa yang disampaikan ya. Kalau tidak damai lagi ya nggak saya teruskan kan gitu. Betul. Zaman-zaman dulu ya, Mbak ya. Tapi kalau sekarang nggak. Sebenarnya udah baik ya bagaimana mereka menyikapi musik. Itu tadi semoga juga jangan kayak gitu ya Pak ya, bermusik yang damai dan juga menyelaraskan hati. Kita berbincang tentang event musik yang ada di Skylight yang salah satunya diprakarsai Triple M. Itu seperti apa? Kenapa ada? Lalu seperti apa hingga itu terwujud Pak Lukas? Triple M itu terbentuk kan baru saja ya Mbak. Di zaman pandemi ini, karena setiap ART-nya itu kan bahwa Triple M tiap Jumat itu harus ada coaching klinik untuk yang muda dengan yang tua bisa berkesinambungan. Yang tua itu membagi pengalaman, yang muda menyerap ilmu, terus ada suatu ikatan kekeluargaan bahwa kita memang satu visi ya untuk memajukan musik, terutama musik di kotanya sendiri, yaitu kota Magelang dan sekitarnya dan kabupaten seperti itu. Jadi itu sudah kita coaching klinik, ada jamming setiap hari Jumat. Nah kita telurkan, ayo jamming itu kita cetuskan di dalam event. Oke. Apakah itu akan jadi event rutin yang akan dilakukan kemudian Triple M? Kalau Tuhan merestui ya harus setiap bulan. Amin. Karena itu jadi tempat untuk mengekspresikan diri bagi pemusik ya, betul. Dimana mereka ada satu wadah atau tempat untuk bermusik tapi juga bisa berbagi gitu ya. Musiknya bisa didengarkan orang banyak, tidak untuk bermusik pada dirinya sendiri gitu ya. Jadi itu salah satu tujuan eventnya. Tujuan kita karena kan ada juga pemusik yang hanya menyenangkan diri sendiri. Bermusik lagu ini aku paling yang suka penting, ini, tapi penonton apakah suka? Nah itulah yang menjadi sebagai pengalaman saya. Penonton itu harus berhak senang. Berhak senang penontonnya. Kita senang juga menghibur penonton. Nah itu kadang-kadang tidak selaras di sana ya. Kadang ada banyak dari Triple M ini saya canangkan bahwa kita bermusik dengan senang hati, penonton juga menerima dengan senang hati. Jadi pemusik senang, penonton senang, kita semua senang. Nah itulah Triple M seperti itu, dari yang SD juga ada pemainnya, SMP juga ada, SMA juga ada, kuliah juga semua ada di event itu. Jadi kita berharap ini bisa rutin terjadi. Bisa rutin dan bisa saya menghimbau kepada pemerintah daerah, berikanlah wadah atau ruang untuk para musisi ini bisa mengapresiasikan ya, apa yang mereka miliki gitu. Itu ya. Ada lain yang ingin disampaikan kepada penikmat musik di luar sana selain pemerintah tadi, Pak Lukas mungkin? Ya, untuk yang di luar, ya moga-moga Triple M ini seperti ini, mohon dukungannya kepada yang lebih senior lagi, yang lebih terkenal lagi, untuk bisa mengembangkan bakat-bakat anak muda ini bisa tersalurkan semuanya. Yang positif. Iya, betul. Ya, memang kalau berbicara tentang musik dan juga event itu nggak ada habisnya ya Pak Lukas. Lalu sebenarnya apa Pak Lukas yang ingin disampaikan Triple M kepada pemerintah atau masyarakat secara umum? Untuk penyampaian saya permohonan saya kepada pemerintah, terutama pemerintah Magelang, Kota Madya dan Kabupaten, tolonglah berilah ruang kepada anak-anak kita ini yang talentanya sangat bagus, untuk diberi ruang dan
sesuatu apa gedung lah untuk berekspresi di situ. Bisa Fasilitas menimbulkan dampak yang positif bagi anak-anak. Dan juga itu memberikan semangat tersendiri bagi musisi ya. Para musisi. Betul. Karena sementara ini kan kurang terlalu diperhatikan anak-anak yang bertalenta muda, banyak yang pinter-pinter sekali. Betul. Itu harapan kita semua, semoga ini didengar oleh pemerintah di kota maupun di kabupaten untuk memberikan ruang kepada musisi di Magelang. Sambil kita closing, ini ada 2 gitar, sepertinya gimana kalau dimainkan Pak Lukas? Karena lama tidak bermain ya, tapi coba ya. Boleh, kalau saya sih selalu percaya Pak Lukas bisa memainkan dengan indah. Sambil kita closing, Pak Lukas mungkin bisa memainkan salah satunya, tapi jangan suruh saya nyanyi ya Pak Lukas. Sebetulnya saya penikmat musik ini. Harusnya nyanyi, tapi ya karena memang mbaknya hobinya ini saya penikmat saja Pak ini. Saya pendengar saja. Silakan Pak Lukas. Terima kasih. Ya, sambil mendengarkan alunan musik Pak Lukas, terima kasih pemirsa, Anda sudah bersama kami dan itu tadi obrolan yang sangat inspiratif. Kita harapkan bersama musik bisa menghibur kita semua, bukan hanya diri sendiri tetapi juga kita semua. Musikkan jiwamu. Saya Putri Ramadhani pemirsa, sampai jumpa.